Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, pada pelajaran Bina Fikih hari ini, kita masih di pelajaran 2, yaitu sholat jamak dan qashar. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, terima kasih. Nah, pada pelajaran 2 ini, materinya yaitu kemarin sholat jamak sudah kita pelajari. Dan untuk hari ini ada sholat qashar, sholat jamak, dan qashar. Langsung saja kita ke sholat qashar. Secara bahasa, kata qashar berasal dari qasiro yang artinya meringkas atau memendekkan. Nah, menurut istilah, sholat qashar adalah sholat fardu yang diringkas jumlah rakaat sebenarnya pada sholat-sholat tertentu. Hukum dari sholat qashar adalah boleh atau mubah. Sholat yang boleh diqashar apa saja, yaitu sholat fardu yang boleh diqashar antara lain zuhur, asar, dan isya. Sholat yang boleh diqashar itu jumlah rakaatnya ada 4. Kemudian syarat sah dari sholat qashar yang pertama, melakukan perjalanan minimal berjarak 80,64 km atau 3 farsakh. Yang B, perjalanan dilakukan untuk berdagang, bersilaturahmi, haji, umroh, dan sebagainya. Kemudian yang C yaitu harus sholat yang jumlah rakaatnya ada 4. Tadi ya, sholat yang diqashar yaitu zuhur, asar, dan isya. Yang D yaitu berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Dan yang E, tidak bermakmum kepada orang yang sholat biasa. Ya, selanjutnya adalah tata cara sholat qashar. Yang pertama adalah niat. Nah, berniat mengqashar sholat, bacaan niatnya yaitu untuk sholat zuhur, usolli fardhu zuhri rok'ataini qasron lillahi ta'ala. Kemudian kalau sholat asar tinggal diganti dengan usolli fardhu asri rok'ataini qasron lillahi ta'ala. Nah, kalau untuk sholat isya menjadi usolli fardhu isya'i rok'ataini qasron lillahi ta'ala. Setelah niat dilanjutkan dengan takbiratul ihram. Nah, yang ketiga yaitu sholat zuhur atau asar atau isya 2 rakaat seperti biasa tanpa tahiyatul awal. Dan yang terakhir adalah salam. Nah, sebab-sebab diperbolehkan menjamak dan mengqashar sholat. Yang pertama yaitu melakukan perjalanan sekitar 80,64 km atau 3 farsakh. Yang kedua yaitu sedang dalam keadaan darurat atau masyaqqah.
Yang ketiga itu hujan lebat. Jika jamaah berada di suatu masjid atau musola dan tiba-tiba turun hujan sangat lebat, diperbolehkan menjamak sholat maghrib dan isya atau zuhur dan asar. Kemudian sakit, takut, dan terakhir kepentingan yang mendesak. Selanjutnya yaitu materi yang terakhir, sholat jamak dan qashar. Sholat jamak qashar adalah 2 sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu dan diringkas jumlah rakaatnya pada sholat-sholat yang telah ditentukan. Nah, pelaksanaan sholat jamak qashar dapat dilakukan pada waktu sholat jamak takdim atau jamak takhir yang masing-masing rakaatnya adalah 2 dan pelaksanaannya dipisah masing-masing 2 rakaat. Tata cara sholat jamak qashar. Yang pertama, niat menjamak qashar sholat zuhur dengan jamak takdim, yaitu sholat asyar yang dilakukan pada waktu zuhur. Bacaan niatnya, usolli fardhu zuhri raq'ataini qasran majmu'an ilaihil asru lillahi ta'ala. Nah, selanjutnya takbir atau ihram dilanjutkan dengan sholat zuhur 2 rakaat karena tadi diqashar. Kemudian salam. Nah, setelah salam ini langsung berdiri, tidak diselingi dengan kegiatan lain seperti berzikir, berdoa, maupun berbicara. Selanjutnya yaitu niat sholat kedua, yaitu sholat asar. Niatnya usolli fardhul asri raq'ataini qasran majmu'an ila dhuhri lillahi ta'ala. Dilanjutkan dengan takbiratul ihram, kemudian sholat asar 2 rakaat karena diqashar tadi, dan yang terakhir adalah salam. Nah, selanjutnya hikmah dari sholat jamak dan qashar, yaitu yang pertama, memudahkan umat Islam untuk sholat dimanapun. Yang kedua, bukti bahwa agama Islam memudahkan, bukan untuk menyulitkan. Yang ketiga, yaitu keringanan dalam agama Islam bukan untuk diabaikan, tapi untuk dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah keringanan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah disebut rukhsah. Nah, itu tadi pelajaran tentang sholat jamak dan qashar. Jadi, Islam itu memudahkan umatnya untuk melaksanakan sholat pada saat keadaan-keadaan tertentu. Kita dapat menjamak dan mengqasharnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 101 yang artinya, dan apabila kamu berpergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat. Jadi silahkan bagi yang berpergian
itu dapat mengqashor sholat. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran yang dapat Bunda sampaikan. Sebelum kita akhiri, kita bersama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.